Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah telah memberikan nikmat kepada kita yang sangat banyak. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita Pak, kita menjadi umat Rasulullah dan mendapat syafaat di yaumul akhir nantinya. Bapak, Ibu, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, memang berat mengamalkan agama ini Pak. Kita lihatlah bagaimana orang mendatangi masjid berbanding dengan orang mendatangi mall. Kalau mall mau hari libur ndak hari libur Pak, rame terus. Apalagi kalau malam hari. Tapi kalau yang masjid-masjid ini Pak, yang muda jarang, yang banyak yang tua-tua sudah berumur. Bukan kita mengingatkan pada kematian, tapi itulah hakikat dunia dan akhirat Pak. Sekarang memang tak Allah tampakkan nilai dari akhirat. Allah nampakkan nilai dunia, tapi nanti setelah kita mati dunia dihilangkan sama Allah nilainya, tinggal nilai akhirat. Nilai akhirat itu Pak pahala, nilai akhirat itu Pak surga. Dan semoga kita semua yang hadir pada saat ini dijauhkan Allah dari api neraka, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kecil si rama-rama, besar si ular-ular. Yang kecil tak saya sebut nama, yang besar tak sebut saya gelar. Saya hormati semua Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Saya yakin semua kita yang hadir di sini menjadi tamu-tamu Allah dan akan masuk surga setelah mati. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang dirahmati oleh Allah, waktu tinggal 6 menit, sekitar 5 menit lagi. Saya dapat chat katanya 15 menit Ustaz, nggak usah lebih. Kalau lewat-lewat dikit nggak apa-apa lah Pak ya, karena nanti kalau ndak habis nanti hadisnya ndak komplit pula kajian kita zuhur ini. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika Rasulullah itu kumpul dengan sahabatnya. Kumpul seperti inilah, berkumpul, kata Rasulullah, atadruna man ajibul iman indallah. Kalian tahu nggak siapa yang paling memiliki iman luar biasa di sisi Allah? Sahabat saling celingak-celinguk Pak. Ada sahabat yang berani, ya Rasul, tes saya jawab. Ya silahkan. Bagi kami ya Rasul, orang sesuatu yang memiliki iman yang luar biasa adalah para malaikat. Karena malaikat tidak pernah bermaksiat ya Rasul. Kata Rasul, jawaban kamu benar tapi kurang tepat. Kenapa dibilang kurang tepat? Malaikat tidak punya satu unsur yang membuat dia melawan kepada Allah. Apa unsurnya satu? Nafsu. Nafsu malaikat tidak punya, wajar dia taat. Ada malaikat yang Allah ciptakan hanya untuk memikul aras, sampai kiamat kurang 2 hari mikul itu aja dia Pak. Ada malaikat yang Allah ciptakan keliling tawaf Ka'bah sampai kiamat kurang 2 hari, itu aja kerjaannya Pak. Sama duit dia ndak senang, sama perempuan dia nggak open, sama harta dia masa bodoh. Wajar dia beriman kepada Allah karena malaikat bukan hanya mendengar, tapi dia menyaksikan bagaimana kekuasaan Allah itu berlangsung di langit. Wajar dia beriman. Jadi salah ya Rasul? Ndak salah, benar, tapi kurang tepat. Siapa yang pengen jawab lagi? Saya Rasul. Yap, silahkan. Bagi kami ya Rasul, sesuatu yang memiliki iman, hal yang memiliki iman yang paling menakjubkan adalah para nabi dan Rasul. Kata Rasul, jawaban kamu tepat, jawaban kamu benar, tapi sedikit kurang tepat. Kenapa gitu? Karena wahyu turun dari kuping mereka, turun ke hati mereka. Mereka langsung bisa mengeluarkan mukjizat atas izin Allah. Jibril selalu mengawasi dia 24 jam. Seluruh tindak tanduknya, perbuatannya, perkataannya langsung dikontrol sama Allah.
ada kesalahan dikit, yang untuk akhtibar umatnya langsung turun wahyu, langsung turun teguran. Bagaimana anda beriman? Wahyu turun ke hati mereka. Jadi wajar para rasul dan nabi itu beriman. Kata pepatah Melayu, tiada pohon yang tidak bergetah, apalagi birah dan keladi. Tiada manusia yang tiada bersalah kecuali rasul dan nabi. Wajar rasul dan nabi itu benar terus, karena kesalahan dia dimaafkan sama Allah, tindak tanduk dia langsung dikontrol sama Allah melalui malaikat. Kalau gitu ya Rasul, silakan. Bagi kami, orang yang memiliki iman yang paling menakjubkan adalah kami para sahabat. Kata Rasul, jawaban kamu benar tapi kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena kalian hidup semasa denganku, kalian langsung melihat denganku, bersentuhan kulit denganku. Kalian menyaksikan mujizat langsung toh? Iya ya Rasul, ada sini yang sakit, saya ludahi, saya bacain, langsung sembuh. Ada sini ada perkara masalah hukum, tanya sama saya, kelar masalahnya, kata Rasul. Kalian wajar beriman kepada saya, ikut berperang kepada saya, karena kalian hidup bersama dengan saya, sezaman dengan saya, dan langsung menyaksikan mukjizat dari saya atas izin Allah. Bagaimana kalian tidak beriman? Ya Rasul, kalau bukan malaikat, kalau bukan nabi, kalau bukan kami sahabat, jadi siapa yang memiliki iman yang paling menakjubkan? Rasulullah tutup dengan wahum yaji'una mim ba'dikum. Mereka itu kaum yang datang setelah nanti ketika aku tidak ada. Itu iman yang paling menakjubkan. Kenapa? Karena mereka belum pernah bertemu denganku, melihat denganku, apalagi bermimpi. Tapi mereka mengimaninku seperti kalian mengimaninku. Mereka cuma membaca dari sirah-sirah nabawiyah, mereka cuma membaca dari kitab-kitab karangan karya ulama, tapi setiap disebutkan namaku mereka selalu berselawat kepadaku, seolah-olah mereka hidup sama sezaman denganku. Bagaimana mereka tidak memiliki keimanan yang luar biasa? Itu keimanan yang paling menakjubkan. Kira-kira Bapak, siapa yang disebutkan Rasul? Kita Pak, siapa lagi? Hari ini jangankan kita bertemu dengan Rasul, mimpi kemungkinan dari kita kurang. Karena Rasulullah ini kalau udah mimpi itu pasti Pak. Dan itu Rasul. Iblis ataupun setan tidak akan bisa menyeramai Rasul. Maka hari ini kalau memang kita pernah bermimpi dengan Rasul, pasti kita sembunyi. Tidak mau kita gembor-gembor Pak. Memang kita nikmati hidayah itu, memang kita nikmati keimanan itu. Maka Pak, berbanggalah kita yang menjadi umat Rasul, padahal kita tidak pernah minta. Ada sini yang minta menjadi umat Rasul? Enggak Pak. Hidayah Allah langsung tanamkan di hati kita, memang ikut agama Allah, dan Rasulullah adalah Rasul kita. Dan itu yang perlu kita pegang Pak. Sekarang mungkin tidak berharga Pak. Mana berharga sekarang kayak gitu? Berharga nanti setelah kita mati Pak. Yang berharga sekarang apa Pak? Turun dari mobil, duit banyak, rumah bagus, usaha betepak peak di mana-mana. Kalau orang kaya ini kan lain Pak jalannya. Beda dengan kita Pak. Apa saja kata dia jadi motivasi. Wajar orang kaya. Kurang ajar pun kalau dia kaya banyak yang bela Pak. Tapi kalau kita miskin Pak, alamak, benar pun kita disalahkan. Saya tidak bilang sebut hukum di mana-mana saja Pak. Tapi kayak gitulah kenyataan. Tapi nanti ada masanya ketika kita sudah tidak ada, maka nilai-nilai akhirat dan kita sebagai umat Rasul itulah yang paling berguna terhadap apa yang kita anggap berguna selama ini telah sirna. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Semoga kita bangga menjadi umat Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.